Assalamualaikum guys, balik lagi Omar Mika Channel. Ya, seperti biasa kita pasti akan rutin mereview produk akrilik. Setiap minggunya 3 produk yang sudah diorder oleh customer akan kita review, gimana cara pembuatannya, berapa lama prosesnya, dan juga kita akan langsung ngobrol sama tim yang bikin. Oke, setelah minggu kemarin kita sudah berhasil membahas 3 produk, ya, yaitu ada neon box besar, kemudian ada juga kotak etalase dan kotak display charger. Ya, hari ini kita akan membahas 3 produk. Ya, produk pertama ini adalah ada sebuah kandang. Ya, saya lagi bareng Mas Arsono sebagai nyender. Ya, Mas Arsono, nah ini bikin barangnya. Arsono, kenalan dulu sama teman-teman, coba. Siapa namanya? Halo, kenalin, nama saya Arsono. Asal mana? Asal usul. Asal Jawa Tengah. Asal Jawa Tengah. Ya. Mas Arsono ini yang bikin 3 produk yang nanti akan kita review ya. Produk pertama ini kita sekarang punya kandang. Ya, ini kandang hewan ya. Bisa diperuntukkan untuk berbagai macam hewan ya. Kalau nggak salah ini customernya order buat anjing ya. Iya, betul. Tapi anjing sekecil apa ya? Kok kandangnya segini ya? Nggak dijelasin ya sama customernya ya? Enggak, cuma dijelasin ya, kandang anjing aja gitu ya. Kandang anjing berikut ukurannya. Oh, berikut ukurannya. Iya. Oke. Mas Arsono ini coba deh di spill berapa ukurannya? Ukurannya 45, 45, 50. Panjangnya 45. Iya. Tingginya 45 juga. 45. Lebarnya 50 cm. 50 cm. Oke. Ini pintunya ada berapa Mas Arsono? Coba jelaskan ke teman-teman. Pintunya cuma ada satu bagian depan. Satu. Iya. Yang atas? Atas cuma tutup. Oh, ini tapi juga iya, bisa berfungsi sebagai pintu ya, teman-teman ya. Coba dibuka. Nah, jadi untuk bersihin kandang mungkin ya Mas Arsono ya. Orangnya bikin pintu di atas supaya gampang dicopot begini. Iya, betul. Untuk mempermudah dia bersihin kandang. Iya. Mas Arsono cuma jangan blocking agak belok dikit. Nah, gitu ya. Lubangnya dibikin berjajar seperti ini ya. Ini bisa custom. Ya, ini mungkin jaraknya sekitar ada 1 cm kurang lebih 1 cm. Modelnya panjang untuk sebagai sirkulasi udara biar lebih maksimal. Mas Arsono ya gitu ya. Iya, Pak. Oke. Tebalnya berapa ini ya? Tebalnya ini 3 mili seperti biasa ya. 3 mili. 3 mili. Bukannya 3 mili, 4. 5 mili nih, Pak. 5 mili? Iya. Enggak dong, Bro. Ini 5 mili bawahnya. Oh, ini kombinasi teman-teman ya. Kombinasi, kalau yang 3 mili. 3 mili ya. Dia agak sedikit lebih tipis dibanding bodinya. Kenapa 5 mili? Mungkin karena aktivitas si hewan tersebut ya agak banyak ya. Jadi harus bikin lebih tebal. Seperti itu ya. Dan ini ada coakan sebelah sini teman-teman nih, boleh dilihat nih. Bisa dicoakan. Biasanya buat pegangan gini ya. Iya. Di bawah ya. Ini cukup berat ya. Bobotnya cukup berat ya teman-teman, lihat ya. Cukup berat, oke. Ini lubangnya ada di 4 sisi semuanya. 4 sisi, ya, keliling. Ya, gitu ya. Cuma bawahnya nggak ada lubang ya. Biasanya kan dipakai lubang untuk kupnya, cuman ini enggak ya. Enggak. Jadi emang ngebersihinnya benar-benar dari atas langsung dibersihin gitu. Seperti itu ya. Oke, sekarang Mas Arsono bisa bantu saya nggak? Ini untuk grendel pintunya ini unik sekali nih. Ini apa Mas? Pegang. Oh, itu namanya grendel puter. Grendel puter. Ya, dari stainless. Gimana caranya? Oke. Bukannya gimana? Agak sulit ya? Ini enggak udah. Oke, ya. Diputer ya. Jadi customnya sekaligus sama engsel-engselnya juga di custom, sama overpal juga di custom. Karena biasanya kan pakai overpal akrilik ya Mas Arsono ya. Iya. Ini customernya request khusus stainless untuk mempercantik tampilan juga pastinya, gitu ya. Apalagi Mas yang bisa dijelasin dari produk ini? Produk ini berapa lama ngerjain kemarin? Oh, kemarin kurang lebih sekitar 6 jaman, setengah hari. Setengah hari selesai. Setengah hari selesai. Oke. Ya. Cukup cepat ya. Cukup cepat ya. Saya pikir tadinya ini 3 hari loh. Emang bener ya? Betul ya? Setengah hari selesai ini. Pak, udah setengah hari. Jago-jago kan tuh, atau Omar Mika jago-jago lihat berdua tuh. Ini ada Mas Yus. Nih, ini ada Mas Abdul tuh. Lagi rokok. Ya. Ini jago-jago semua nih teman-teman ya. Jadi kalau bikin barang di Omar Mika akan kami bikin maksimal. Akan kami bikin maksimal ya, sesuai dengan request teman-teman, karena kami dikerjakan oleh
tukang-tukang yang sudah sangat berpengalaman dan profesional. Oke, masalah ini untuk lubangnya, Ya, bisa nggak dikerjain pakai bor? bisa cuman lama. Nggak bisa kali. Kalau bisa kan pasti miring-miring. Berarti harus pakai laser ya? Harus pakai laser Oke. biar rapi, biar lebih cepat. Ya, pakai laser. Pakai laser. 5 milinya di laser teman-teman ya. Jadi kalau di laser itu lebih presisi karena sudah menggunakan software. Software yang sudah di-adjust ya. Jadi dari Corel Draw masuk ke software langsung jadi seperti ini gitu ya. Oke, ini bikin order berapa customer? Satu aja. Baru satu. Oke. Ya, oke teman-teman ya, ini kandang hewan atau khususnya kandang anjing sebagai produk pertama kita yang kita review di hari ini. Ya, kita akan balik lagi ke produk kedua yang tentunya bareng sama Mas Sasono juga. Tadi dari mana tadi? Dari asalnya mana? Saya usul tadi Mas. Cilacap. Cilacap. Dari Cilacap. Oke, kita akan kembali ke produk nomor 2. Thank you. Produk kedua, tentunya ini produk yang paling laris di Omar Mika ya. Kita sering bikin dengan berbagai macam ukuran ya. Kali ini kita akan membahas etalase makanan lagi. Etalase kue, etalase makanan apapun, bisa buat sosis, bisa buat berbagai macam jajanan yang suka ditemui di pada saat bazar ya, atau di tempat-tempat lain ya teman-teman ya. Nah, etalase ini bisa dipergunakan untuk berbagai macam acara ya, khususnya juga buat teman-teman yang mau jualan segala macam dan lain-lain. Oke, Mas Sasono, ini etalasenya berapa ukurannya? Silakan jelasin teman-teman. Ukurannya dengan panjang 50 cm. Coba ke situ, jangan blocking. Ukurannya dengan panjang 50 cm, lebar 30, tingginya 41. Oke. Apalagi speknya? Berapa tingkat? 2 tingkat. 2 tingkat. Dengan posisi sekat miring di dalamnya. Sekatnya miring. Kenapa dibuat miring, Mas Sasono? Sesuai permintaan Ya. pemesan. Kenapa tidak tegak? Kenapa nggak lurus? Kenapa mesti miring? Ya, juga ada yang tegak kadang, ada orang minta tegak, ada yang miring. Ini kebetulan yang dari pemesannya minta miring. Ya, kenapa miring? Teman-teman ada tahu? Nanti kalau misalnya ada tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Tapi yang saya tahu adalah kenapa dia miring, supaya makanannya begini nih. Jadi secara display dia lebih kelihatan lebih jelas.
ya kan dia nggak lurus begini tapi begini lebih manis kalau tampilannya dari tempat ya pasar ya. Oh iya benar juga. Jadi kalau misalkan naruh donat nih tak, 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 dia lebih manis katanya begini nih, nggak tegak begini nih, jadi bisa dilihat dari depan lebih oke tampilannya. Yang bawah dia tegak ya, bawah ya, yang bawah tegak, Iya, yang di tegak. sininya dia agak miring. Miring Jadi, tengah doang. jadi multifungsi ya teman-teman gitu ya. Oke. Oke, dia derajat kemiringannya berapa Mas Arno? Kemiringan biasanya sih dari 45 derajat ya, kurang lebih mungkin. kurang lebih ya 45 ya. Oke, sekarang kita lihat ini pintunya gimana modelnya. Coba kita putar teman-teman ya. Oke, nah ini pintunya, ini bagian belakangnya teman-teman ya, ini overpal. Nah, Portal. beda sama yang tadi ya. Produk pertama tadi kita overpalnya itu pakainya besi stainless ya. Ini kita pakai memang overpal akrilik ya. Ini memang yang umum dipakai di Omar Mika ya, karena ini yang paling murah juga dan yang paling manis karena dia satu warna dengan bodi akriliknya itu bening atau transparan ya. Ini begini dilengkapi oleh empat apa namanya engsel akrilik ya. Dibukanya model jendela seperti ini. Model window atau jendela ya teman-teman ya. Nah, ini mati ya. Mati. Oke. Tapi juga kadang customer yang ada permintaan. Nah, jadi kita punya dua model untuk sekatnya teman-teman ya. Ini bisa dibikin mati, bisa juga dibikin hidup pas pasang. hidup pas pasang. Kalau hidup biasanya di sini dipasangin list ya, Mas. Iya, pasangin kayak model rel gitu. Kita dipasangin rel, sebenarnya bisa dicopot, dipasang. Tapi kelemahannya kalau untuk pas pasang seperti itu, dia karena sering dibuka dulu itu bisa merusak relnya, Mas Arno ya. Iya. Ya kalau begini kan dia sudah paten. Lebih kuat juga dan juga lebih terjamin untuk Kalau lepas pasang, umurnya. kalau pas pasang biasanya kelebihannya tuh gampang dibersihkan. ya. Oh iya betul, pas pasang gampang dibersihkan ya. Kalau gini ya udah begini aja ya teman-teman ya. Iya. Oke, ini sesederhana ini produk nomor 2 adalah Sukuway ya, sebagaimana kita sering bikin. Untuk teman-teman ya yang mau request adalah Sukuway dengan berbagai macam ukuran ya, kita bisa bikin dengan berbagai macam ukuran. Biar dia biasanya makin besar, makin tebal ukurannya. Berapa hari bikin? Kita berapa jam bikin? Ini kita 2 jam. 2 jam, luar biasa. 2 jam teman-teman di proses itu. Jadi di Omar Mika itu bisa ya teman-teman ya. Kita bisa bikin ekspres dan hasilnya mulus ya, mulus kayak gitu ya. Oke, ini produk kedua. Oh, ini kok ada lubang-lubangnya? Buat sirkulasi udara. Emang dibikin seperti ini biasanya? Iya. Oh, Biasa sih enggak sih, ini kebetulan ini ada permintaan. sedikit yang unik ya teman-teman ya. Ini ada lubang-lubang di samping. Bisa juga rapat ini ada. Ada lubang-lubang di samping nih. Ya, ini biar mungkin hawa makanannya keluar ya. Atau ada sirkulasi udara di sini Supaya nggak cepat bau. supaya nggak cepat bau. Betul. Ya. Biasanya ini bisa dimatiin atau bisa dibikin lubang, gitu ya. Tergantung request dari customer-nya. Oke, kembali lagi ke posisi awal. Ya, teman-teman, ini adalah oke, kita kunci lagi ya. Satu unit acara Sukuway ya dibikin dalam kurang lebih 2-4 jam. Jadi di Omar Mika bisa dengan cepat sekali produksinya teman-teman ya, bisa request sesuai dengan ukuran yang dimau. Ada lagi Mas yang mau disampaikan? Itu aja cukup. Oke, kita akan segera kembali ke produk nomor 3. Thank you.
Produk ketiga di hari ini yaitu sebuah neon box dengan ukuran berapa mas? Ukurannya berapa? Ukurannya berapa? Ukurannya panjang 80. Panjang mana? Sini apa sih tuh? Di sini. Sampingnya 80 cm. Oke, 80 cm ya. 80 cm. Tingginya berapa? Tingginya 105. 105. Iya. 80 ke samping. Tinggi 105 cm. Berapa tebalnya? 5 cm. 5 cm. Oke. Ini bentuknya apa? Elips ya? Atau apa? Ya bentuknya Bentuknya begini lah. oval. Hah? Oval ini kan Iya, oval. Bentuknya oval ya. Cuman bawahnya rata seperti ini ya. Rata, ya. Oke. Kita kalau bicara neon box ya, kita sangat sering bikin ya. Sebagaimana konten sebelumnya kita bikin neon box dari untuk masyarakat yang besar sekali ya. Ini tentunya juga buat customer kita yang memang punya toko yang namanya Dokter DRJ. DR ini apa sih? DRJ Live. Ya. Entah, saya nggak tahu nih produk brand apa karena belum sempat browsing juga. Oke, gimana spesifikasi stikernya Mas Hasan? Stiker Bahannya pasti pakai Exilo dong. Vinil pasti ya. pakai vinil. Exilo ya. Nempelin stiker susah nggak sih kalau gini? Enggak sih sebenarnya sih. Oke, pakai Bisa. apa aja? Biasanya pakai apa aja kalau bisa? Biasanya itu penempelannya pakai ini cairan sampo disemprotin. Samponya merek apa samponya? Sampunya merek Sunsilk boleh Sunsilk. sampo bebas lah. Pentin boleh. Pentin boleh. Merek Pentin. Oh, Pentin boleh. ya, sering Pentin. Yang murah Pentin ya. Iya. Oke. Terus dituangin ke tabung semprotan. Nanti terus udah ini kasih air, sampo boleh jadi disemprotin ke bidangnya. Ke rambut kita nggak? Bukan. Oh bukan. Bukan ke rambut ya. Ya itu buat mandi sampo. Kalau ditempelin ke bidangnya Kak Philip. Iya. Oke. Juga muka juga. Teknik Stiker juga dikasih dipasain dulu sama sampo itu air sampo. Kemudian bidangnya juga dipasain. Jadi stikernya masih Iya. kita geletakin, Geletakin. kita semprot dulu, Baru dulu merata itu. merata, Habis baru itu akriliknya sama semprot juga. Iya. Jadi dua-duanya Dua muka. Ya. dua muka ya, dua-duanya sama-sama dikasih sampo ya. Iya. Pakai apa? Ininya pakai apa? Pakai spon. Pakai Bisa spon. Iya. Pakai spon. Itu suka itu nggak sih? Kadang-kadang kan orang suka ada yang komplain kalau dia suka gelembung gitu. Ini bagus sekali nggak gelembung. Gimana kok bisa begini? Bisa bagus? Biasanya kalau yang gelembung itu waktu apa ya nekennya begini dia kelewat, nggak diulang, nggak dicek lagi. Nggak dicek lagi. Tapi bisa direvisi ya. Kalau Bisa direvisi bisa. tinggal dengan berbagai cara lah ya sehingga dia benar-benar rata. Ya, teman-teman ini rata banget teman-teman ya. Rata banget ya teman-teman ya. Oke, stiker vinil kita biasa pakai merek Kilo ya. Tentunya neon box ini sepertinya belakangnya tidak berlubang. Enggak. Berarti nggak ada tembok ya? Ini sih kayaknya Atau ada lubangnya? Oh, nggak ada, teman-teman, ini nggak ada lubangnya teman-teman ya. Jadi mungkin tembok ya. Tembok. Sorry. Mungkin digeletakin ya. Mungkin Digeletakin. teman-teman customer pakai apa di bawah menahan ini. Seperti itu ya. Jadi gitu ya. Oke, sekarang ini lampunya pakai apa? lampu strip Lampu strip LED. Iya. Bisa dikalkulasi nggak? Kalkulasi nggak ngabisin berapa kabel biasanya? Kira-kira aja dalam ukuran Kira-kira ya 2 roll lah. 2 roll. Iya. 2 roll. Ini nggak ada lampu apa? Kita belum coba nyalain ya. Sekarang coba masalah nyalain. Kita coba nyalain. Biar teman-teman tahu seperti apa gambarannya. Oke ya. Ini teman-teman ya. Ini udah nyala ya. Lampunya pakai LED strip, kurang lebih habis 2 gulung ya. Hasilnya seperti ini teman-teman ya. Tentunya kita maksimalkan dengan teknik pekerjaan yang cepat dan juga lem-lemnya rapi segala macam dan lain-lain gitu. Sono ya. Oke. Siro banget mati lagi nih. Tapi udah kelihatan udah kelihatan. Berapa lama bikin kayak gini Mas Arno? Kira-kira? Ini kurang lebih 5 hari. 5 hari. Iya. Kenapa yang tadi 2 hari yang ini 5 hari? Kok lama? Ini kan ada proses stikernya, Oke. penempelan lampu LED strip. Oke. Jadi butuh waktu untuk itu. Coba jelasin ke teman-teman, jelasin ke subscriber kita yang nonton. Nah. Pertama diapain dulu barangnya? Pertama nih kenapa lama? Karena ada pemasangan lampu LED strip. Nah, awalnya gimana? Akrilik kita potong. Oh, awalnya akrilik kita potong atau Oke. di laser. Di laser. Setelah berbentuk oval begini, berikutnya bagian bidangnya itu belakang pasang lampu LED strip. Oke. Oh, bagian belakangnya bukan depannya ya? Bukan, Bagian belakangnya. Ya, belakangnya. ini kan ada baut-bautnya saat ini bautnya dibuka bisa ada belakang gitu ya. belakangnya. Terus lanjut ini
Terus depannya kalau udah belakangnya pasang lampu kira-kira secukupnya. Terus depannya kasih stiker ditempel, mengeluarkan sampo, disemprot. Yang tadi udah jelasin sama Mas Asrul teman-teman tadi ya. Jadi Habis tempel terus ditempel kayak spon sampai kering, baru pinggirnya dirapihin. Udah kayak gitu, terus dipasang pinggirnya di skrup keliling. Kalau enggak berapa biji lah gitu ya, kurang lebih 6 sisi lah. 6 sisi ya. Iya. Supaya kenceng, supaya menggigit supaya nggak jatuh. Ini nggak ngepak. Kalau skrup kan kenceng. Ya, jadi dari bahan lembaran kita bikin jadi sebuah produk ya. Kita potong dulu bisa dengan laser atau bisa dengan potongan manual ya. Kemudian setelah itu sebelum menempel stiker kita pasang dulu lampu LED-nya di bagian belakang ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan ya. Biar juga jangan terlalu gelap juga, biar nggak terlalu blocking, tapi juga jangan sampai kurang. Ya kalau kurang redup. Karena kalau kurang redup atau beberapa bagian tidak terkena cahaya. Terakhir baru kita tempel stikernya ya. Setelah itu kita tutup, kita baut, kita skrup sekeliling secukupnya biar tetap manis namanya. Makanya kurang lebih kurang lebih satu minggu ya, saran seperti itu. Oke. Ya, gitu. Udah 3 ya, dan sesuai dengan janji dari saya ya, hari ini kita sudah berhasil mereview 3 produk akrilik ya, yang tentunya akan kita review lagi di minggu depan. Teman-teman stay tune ya. Kita akan selalu update ya terkait dengan pengerjaan yang ada di Omarmika. Jangan lupa kalau suka sama videonya di like, dikasih komen dan juga di subscribe supaya selalu dapat notifikasi produk-produk terbaru kami dari Omarmika. Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Bye bye. Apa? Thank you.